Hayam Wuruk, Kertanegara, Jayabaya, hingga Mula Warman serta Sultan Agung. Mereka semua merupakan laki-laki tangguh yang dikenal sebagai raja pada zaman dahulu. Namanya dikenang dalam sejarah karena mereka berhasil memimpin dengan baik. Namun di tengah sistem patriarki yang sangat kental, ternyata ada sejumlah pemimpin perempuan yang tak kalah hebat dari raja-raja tersebut. Mereka berhasil membuat kerajaannya berkembang pesat, pemimpin dengan tegas, serta tak ragu dalam terlibat peperangan. Indonesia pernah dipimpin seorang presiden wanita satu-satunya dan pertama, yaitu Megawati Soekarno Putri. Namun, tahukah Anda, jauh sebelum itu di era masa kerajaan, Nusantara pernah dipimpin oleh beberapa penguasa wanita. Siapa sajakah mereka? Simak video ini sampai tuntas. 1. Gayatri Rajapatni. Walaupun namanya tak familiar, Gayatri Rajapatni merupakan salah satu sosok di balik berdirinya kerajaan Majapahit. Bersama dengan suaminya, Raden Wijaya, dia berambisi untuk membangun pemerintahan baru dari sisa-sisa Singosari. Pada saat itu, kerajaan tersebut baru saja dibabat habis oleh Jaya Katuang. Gayatri memang tidak secara langsung menjadi raja, akan tetapi ia berhasil mendidik anak cucunya untuk memimpin Majapahit hingga menjadi kerajaan yang sangat besar. Di antaranya adalah Tribuana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk. Gayatri pada saat itu dikenal sebagai sosok ibu suri yang selalu memikirkan masa depan kerajaannya. Ia menolak naik tahta karena dirinya merupakan anak Raja Singosari, Kertanegara. Pada saat itu terdapat hukum tak tertulis yang mengisyaratkan bahwa seorang yang telah kalah tidak boleh memimpin kembali kecuali dengan alasan terdesak. 2. Tribuana Wijaya Tunggadewi. Namanya sering disebut dalam sejarah. Tribuana Wijaya Tunggadewi merupakan anak perempuan dari Gayatri Rajapatni. Ia mendapatkan mandat dari ibunya untuk memimpin Majapahit. Tugasnya adalah memperbaiki kerajaan setelah kekacauan yang disebabkan oleh Jayanegara. Tribuana memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan Majapahit. Dia berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Majapahit, berhasil menaklukkan wilayah Sadeng dan Keta, mengangkat Gajah Mada sebagai Rakryan Mahapati yang menghasilkan program politik baru yaitu Sumpah Palapa. Bersamanya, Tribuana ingin mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah Panji Majapahit, berhasil menaklukkan Sumatera, Bali lewat Sumpah Palapa. 3. Ratu Sima. Sosok perempuan hebat berikutnya adalah Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Ia dikenal sebagai sosok yang adil dan tegas dalam memimpin. Sang ratu juga menjunjung tinggi hukum dan tak ragu menjatuhi sanksi kepada siapapun yang melanggarnya. Itulah kenapa rakyatnya sangat patuh kepadanya. Cerita tentang ketegasan Ratu Sima bergaung hingga ke berbagai negara. Kala itu, seorang raja bernama Tasi dari Timur Tengah ingin menguji kebenaran kisah tersebut dan pergi ke Kalingga. Ia sengaja menjatuhkan kantung berisi emas di jalan untuk melihat adakah orang yang berani mengambilnya. Ternyata kantung tersebut tetap berada di tempat semula hingga berbulan-bulan kemudian. Setelahnya, Pangeran Narayana, anak Ratu Sima, tak sengaja menyentuhnya dengan kaki. Sang ibu pun hendak menghukumnya, namun karena Narayana melakukan secara tidak sengaja, para pejabat setempat memohon keringanan dan ampunan untuk sang pangeran. Ratu Sima memimpin Kalingga selama kurang lebih 60 tahun. Rakyat begitu menghormatinya karena ia mengajarkan kejujuran dan nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Sepeninggal Ratu Sima, kerajaan tersebut runtuh karena serangan dari kerajaan Sriwijaya. 4. Dia Suhita. Selain Gayatri dan Tribuana, sosok raja lainnya yang tak kalah populer adalah Dia Suhita,
atau yang dikenal pula sebagai Ratu Ayu Kencono Wungu. Ia merupakan pewaris tahta kerajaan Majapahit yang ketujuh yang menjabat setelah Perang Paregreg. Suhita diangkat menjadi pemimpin saat dirinya masih sangat muda belia, yaitu sekitar 20 tahun. Walaupun begitu, ia tak kalah cakap dari pendahulunya, yaitu Tribuana Tunggadewi. Rani Suhita bersama suaminya Ratna Pangkaja memerintah cukup lama di Majapahit, yaitu sekitar 28 tahun. Dalam masa kepemimpinannya, ia berhasil menata kembali kerajaan yang sempat kacau balau setelah terjadinya perang saudara atau perang Paregreg. Ia juga menggencarkan perkembangan sumber daya alam, mendirikan tempat pemujaan, candi, dan punden berundak. Ternyata dirinya merupakan perempuan terakhir yang memimpin Majapahit. Sepeninggal Suhita, tidak ada lagi raja perempuan lainnya yang menguasai kerajaan terbesar di Nusantara tersebut. 5. Sultanah Nahrasia. Beranjak dari Jawa, berikutnya adalah Sultanah Nahrasia. Ia merupakan perempuan pertama yang menjadi raja di Aceh, tepatnya di Kerajaan Samudra Pasai. Saat itu, dia menggantikan ayahnya yang bernama Raja Al-Malikus Saleh. Sultanah Nahrasia membawa banyak perkembangan di kerajaan Islam tersebut. Masa kepemimpinannya bahkan menjadi era kejayaan Samudra Pasai. Ia berhasil meningkatkan laju perdagangan, kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan hak-hak para perempuan yang saat itu sering disepelekan. Raja perempuan ini sangat dihormati oleh penduduk setempat. Dilansir Museum Nasional, kuburannya diberi nisan yang bertuliskan, "Inilah kubur wanita yang bercahaya suci, ratu yang terhormat, almarhumah yang diampunkan dosanya, Nahrasia, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, putra Sultan Muhammad, putra Sultan Malikus Saleh. Kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan ampunan serta dosa-dosanya." 6. Dyah Tulodhong. Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodhong, Sri Sajjana Sanma Tunaraga Untunggadewa, dikenal pula dengan nama Dyah Tulodhong. Ia merupakan perempuan yang memimpin kerajaan Mataram kuno sekitar tahun 919 hingga 924 Masehi. Tak banyak cerita beredar tentang dia, namun ia dikenal mampu menggagalkan ekspansi Raja Airlangga yang saat itu telah menguasai wilayah di sekitar Mataram kuno. 7. Sultanah Safiauddin. Jika Sultanah Nahrasia berasal dari Samudra Pasai, Sultanah Safiauddin merupakan pemimpin kerajaan Aceh. Dia menggantikan tahta suaminya yang meninggal, yaitu Sultan Iskandar Tsani, sebab keduanya tidak memiliki anak untuk melanjutkan kepemimpinan. Walaupun pemilihan Safiauddin sempat menuai pro dan kontra, perempuan ini berhasil membawa perkembangan pesat di kerajaan Aceh. Masa kepemimpinannya bahkan disebut sebagai zaman keemasan Islam dan Melayu. Alih-alih berperang dan berjuang di bidang militer, Safiauddin mengandalkan taktik diplomasi untuk mengekspansi kerajaannya. Ia pandai membangun aliansi dengan wilayah-wilayah lain. Sang Sultanah juga mampu melindungi kerajaannya dari gempuran penjajah Eropa. Walaupun tak sering disebut dalam sejarah, pemimpin perempuan tersebut memiliki andil yang besar di kerajaannya masing-masing. Tak jarang orang-orang dari negeri lain pun mengakui kehebatan mereka. Hal ini mematahkan anggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.